kajian untuk menenangkan hati kita, menguatkan hati kita. Kapan kita punya waktu? Inilah sesuatu. Inilah sebuah keanehan. Inilah sebuah keberanian, ya, yang itu akan menghancurkan diri kita. Masalahnya lagi, para hadirin dan hadirat ini boleh Allah, iblis ketika mendatangi manusia, terkadang konten dan materi yang disampaikan itu aja terus. Tapi sabar, kita dengar. 20 tahun lalu kita digoda untuk berbuat dosa, terus dia goda sampai hari ini. Dia goda dengan godaan yang sama, dengan bisikan yang sama, dengan materi yang sama, tetap didengar, tetap dipatuhi. Tapi kok bisa hadir di kajian, di bawah ayat Quran, di bawah hadis Nabi, kok kita cepat bosan? Betul nggak? Iblis kan punya senjata juga was-was khannas. Was-was itu digambarkan kepada kita akan indahnya dosa, akan nikmatnya dosa. Digoda, akhirnya kita buat dosa. Setelah kita berbuat dosa dari goda, iblis tadi dia khannas. Apa itu khannas? Dia lari. Di situ kita menyesal. Di situ kita tepok di dada kita. Kenapa saya berbuat ini? Masalahnya 2 hari lagi datang lagi dia dengan bisikan yang sama, dengan godaan yang sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Terus dia datang. Masih kita ikut, bukan hanya dengar. Iblis, udahlah saya bosan sama ente. Ente buat materi lain lah goda saya. Ya, jadi ibaratnya para hadirin, iblis dia buat ceramah. Tidak ada flyernya, tidak ada tempatnya. Tapi Masya Allah, para yang dengar ramai. Ini kajian diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada flyernya, ada pengumumannya, ada jamnya, ada tempatnya. Banyak yang nggak datang. Ini iblis, Masya Allah, dia luar biasa. Flyernya nggak ada, dia nggak perlu undang siapa-siapa. Tempatnya bebas, Masya Allah, peminatnya banyak. Itu pun nggak bosan-bosan. Bisa difahami berhadirin. Nah inilah terkadang, ya kita bukan hanya untuk mengetahui inilah jalannya iblis, tetapi apa yang harus kita bentengi diri kita. Karena kita akui ataukah kita tidak akui. 1 minggu kita tidak hadir kajian, 2 minggu kita tidak hadir kajian, sebulan kita tidak hadir kajian, itu sudah mulai lemas, sudah mulai malasan. Sholat dengan nikmat, sudah merasakan keberatan. Ini menunjukkan kepada kita yang mencintai dirinya, jaga hati dari godaan-godaan yang kita sebutkan tadi. Kemudian para hadirin, iblis itu memiliki marhalah, memiliki tingkatan-tingkatan di dalam godaan manusia. Apa yang pertama didatangi? Syaitan itu akan berusaha untuk mengajak manusia kepada kekafiran, atau mengajak manusia untuk berbuat syirik. Baik, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, dia akan punya senjata yang sangat banyak. Dia punya jalan-jalan untuk menjatuhkan manusia dan menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Ini tingkatan yang pertama kali dia inginkan. Dengan mengganti-ganti nama, dan lebih parah lagi di zaman sekarang dengan nama toleransi. Toleransi di zaman dulu sekarang bukan hanya sebatas lakum dinukum waliyadin. Agama kamu adalah agama kamu, agama saya adalah agama saya. Silakan kamu beramal dengan agamamu, saya juga beramal dengan agama saya. Saya tidak musik, tidak mengganggu. Ketika engkau beribadah, kamu juga jangan musik ketika saya beribadah. Kan begitu. Itu toleransi 10 tahun yang lalu.
Toleransi di zaman sekarang adalah kamu jangan mengkafirkan agama selain agamamu. Kalau kamu suka mengkafirkan agama lain selain agamamu, berarti kamu intoleransi. Berarti kamu tidak bineka tunggal ika. Berarti kamu ini radikal. Berarti kamu ini anti NKRI. Ajib, larinya terlalu jauh. Subhanallah. Ya. Dan ini wakil terjadi pada hadirin. Wakil terjadi. Ketika kita sampaikan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, terus kamu pinginnya apa? Ya, mereka menginginkan kita untuk mengucapkan kalimat yang kalimat itu sudah pernah diucapkan oleh Abu Lahab, kalimat yang sudah pernah diucapkan oleh Abu Jahal, seruan-seruan yang dulu mereka mengajar Rasulullah untuk berjalan di atas pemikiran-pemikiran tersebut. Ketika mereka sudah tidak mampu menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka berkata, wahai Muhammad, begini saja. Ya, kita bertoleransi supaya nggak ribut lagi kita, agar kita terus bersaudara, agar Mekah ini bisa tenang. Tahun ini kita menyembah Tuhanmu, tahun depan kalian menyembah Tuhan kami. Udah begini saja, aman. Aman, jadi kita nggak ribut-ribut lagi. Ya, toleransi. Ini kan diajak oleh manusia hari ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Lahab CS mengajak Rasulullah SAW kepada toleransi yang diajak oleh manusia-manusia hari ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian mengajak kami untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil? Allah menyebut mereka dengan orang-orang jahil yang mengajak toleransi. Ya, hakikatnya sebenarnya mereka mengajak kita kafir. Yang sebenarnya mereka mengajak kita untuk meninggalkan Islam. Yang sebenarnya mereka mengajak kita untuk mengkufuri Al-Quran. Yang sebenarnya mereka mengajak kita untuk mengkufuri Nabi kita Muhammad SAW. Peperangan di zaman sekarang bukan lagi dengan pedang. Peperangan zaman sekarang bukan lagi dengan tombak. Tapi peperangan sekarang ini suatu fikir, pemikiran kita akan dirusak. Ya, maka sangat banyak korban yang berjatuhan. Iya, jangan urusan dengan agama orang. Biar dia dengan urusan agamanya. Biar urusan dia dengan Tuhannya. Kamu jangan menjadi Tuhan buat orang lain. Katakan kamu bisa benar, ini yang benar. Allah yang lebih tahu mana agama yang paling benar. Kan bahlul. Siapa yang mengingkari Allah yang paling tahu segalanya? Siapa yang mengingkari? Tidak ada yang mengingkari. Masalahnya Allah telah turunkan kepada kami Al-Quran yang di dalamnya Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, kalau kamu meyakini Allah yang lebih tahu ini, ingat apa yang Allah baca, apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia turunkan dalam Al-Quran? Allah yang lebih tahu. Naam, kita sepakat Allah yang lebih tahu. Cuma informasinya sudah diturunkan dalam Al-Quran. Berarti kalau kamu katakan agama itu semua benar atas nama toleransi, berarti Anda telah mengkafirkan apa yang terisi yang Allah turunkan dalam ayat. Dan seruan-seruan di sana masif para hadirin. Ya, tugas kita bersama, ya, berdoa kepada Allah, memperkuat akidah, kita didik anak-anak yang kita punya. Ya, kalau kita sudah merasa tahu
membahas hal yang seperti ini bahaya. Ya ini bahaya, jangan sampai anak cucu kita ke bawah nanti dia mengatakan, dulu bapak saya pergi ke rumah ibadah itu, saya nggak tahu apa itu. Jangan sampai itu terjadi. Ya, dan ini merupakan pergerakan yang sangat masif. Perselisihan yang sekarang kita dikirim bukan hanya sekarang itu ringan, bukan tahlilan itu ringan dengan dibandingkan apa yang sedang kita bahas, hal-hal yang bisa menggugurkan keimanan seseorang, hal yang bisa menggugurkan keislaman seseorang. Sepakat ijma seluruh para ulama, ketika seseorang ragu kekafiran orang kafir, dia kafir. Sekedar ragu saja. Saya ragu, kira-kira masalah kafir nggak ya? Saya ragu Yahudi kafir atau enggak? Kafir ya, ragu dengan kekafiran mereka. Apalagi meyakini nggak kafir, lebih kafir lagi. Bisa difahami, tapi mereka baik-baik, mereka sopan-sopan. Buat apa mereka baik? Buat apa mereka sopan? Sementara mereka nggak baik kepada Zat yang menciptakan mereka, Allah Rabbul Alamin. Ini cuma sekedar mudahana, cuma sekedar mencari muka. Dan kapan mereka punya kesempatan para hadirin dan hadirat, disitulah mereka akan menggunakan segala kekuatan mereka untuk menghancurkan muslimin. Bisa difahami? Tadi jangan terlena dengan orang kafir. Ya, kita harus khawatir siasat-siasat mereka itu. Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan, tapi kita kan nggak boleh menilai seseorang. Dia kan baik, kita hatinya nggak tahu. Iya, kita nggak tahu hatinya orang kafir, tapi Allah tahu hati orang kafir, dan Allah telah ungkapkan itu dalam Al-Quran. Ya, walan taradu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu dikhabarkan oleh Allah. Kita lebih percaya dengan senyumannya dia, lebih percaya dengan perangainya dia, lebih percaya dengan Allah yang Allah kabarkan dalam ayatnya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian para hadirin, fa idza kana hadzal insanu minal muslimin. Nah, kalau seandainya yang diajak oleh iblis ini seorang yang bertauhid, ya, seorang muslim yang kuat dengan agamanya, maka iblis tidak akan berhenti. Dia akan datang marhalah selanjutnya. Apa itu? Wahya marhalatu bid'ati. Akan didatangi kita untuk berbuat bid'ah. Jadi bukan berhenti iblis. Ya, jadi jangan sampai kita kalah semangat dengan iblis di dalam menyebarkan. Iblis menyebarkan kekufuran, dia tidak pernah futur. Yang kita yang menyebarkan kebenaran seharusnya juga tidak boleh futur, tidak boleh melemah. Ya, jangan sampai nanti ada sedikit perbedaan pendapat di antara panitia. Udah, nggak usah balik dia. Sedikit kena semprotan Nabi, udah stop. Jangan. Ya, sebelum kita berbicara atau memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya dengan kajian yang kita hadiri itu bisa menjaga hati kita. Segi fahmi para hadirin. Baik, nah kemudian iblis akan mendatangi kita dengan mengajak berbuat bid'ah. Kan begitu? Ya, wa ya ayaj'alal insanu, yang mana iblis itu akan menjadikan manusia dia berbuat kebid'ah. Wa yutabiqul bid'ah, dan dia akan mempraktikkan bid'ah. Ya, dan dia akan datang dengan segala bentuk, segala jalan, segala metode per metode agar
mereka melegalkan yang namanya kebid'ahan. Ya, Rasulullah SAW sampaikan dalam banyak khutbah. Maka dalam khutbatul hajah beliau berkata, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ya, dijadikanlah simbol orang-orang yang mereka mengingatkan tentang akan bahayanya bid'ah dengan simbol-simbol yang jelek, dengan lakop-lakop yang jelek, ya bahkan dipersekusi dan semisalnya. Ya, tetapi orang-orang yang mereka membuat pentas, joget-joget perempuan, kayak nyanyi dangdut, bahkan terkadang dalam acara-acara keagamaan juga penyanyi dangdut, naudzubillah. Nggak ada yang memandang itu hal yang jelek. Nggak ada yang memandang itu sebuah apa? Ya, sebuah pelecehan kepada agama. Nggak ada. Ya, tetapi ketika kita membawa hadis Rasulullah, membawa ucapan para ulama, menyampaikan kaidah-kaidah dalam agama demikian, ya kemudian terjadilah apa yang terjadi. Namun para hadirin dan hadirat ini semuanya sebenarnya sudah dikhabarkan oleh Nabi kita SAW. Ya, dan kita berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita dari orang-orang yang dikhabarkan oleh Rasul. Apa yang Rasulullah khabarkan? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan ada terus-menerus daripada umatku yang mereka akan menampakkan kebenaran. Jadi ketika seseorang menampakkan kebenaran, disitulah akan ada apa? Akan ada gejolak tanpa harus kita cari-cari. Jadi jangan cari-cari. Jadi jangan buat hal-hal yang membuat orang itu marah. Anda berjalan dengan sopan saja, dan Anda mengajarkan Al-Quran dan Sunnah saja, itu kan bergejolak. Ya, maka disitulah butuh kesabaran. Jadi sekarang kita punya dua pilihan. Udahlah, kita pilihannya. Kalau tidak, kita tutup kajian di siang hari ini. Ada ya? Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.